Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang baru melihat channel ini, tentunya kalau seandainya channel kita tembus di 2000 subscriber tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Ada teman-teman kita banyak yang bertanya, "Bang, coba bahas Akulaku Bang, ataupun Kredipo, Kredit Pintar, bahas pinjol-pinjol yang resmi OJK, khususnya raksasa-raksasa atau pinjol-pinjol besar." Oke, dalam kutip pinjol-pinjol besar. Baiklah, kita akan jelaskan, kita uraikan oke teman-teman semuanya, kenapa pinjol-pinjol ini yang selalu banyak dipertanyakan. Karena peminjamnya rata-rata pinjol-pinjol besar. Karena peminjamnya banyak sekali, sangat-sangat banyak pinjol-pinjol ini peminjamnya, oke teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan, Bang, apakah Akulaku daerah ini ada DC-nya nggak? Apakah Kredipo di wilayah Surabaya ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur ada nggak DC-nya? Ini saya akan tekankan sama teman-teman. Saya akan katakan semua pinjol, khususnya OJK, 97 pinjol itu mereka tidak mengatakan bahwa pinjol A menurunkan DC, pinjol B menurunkan DC, pinjol C menurunkan DC, pinjol D tidak menurunkan DC. Tidak ada yang seperti itu. Oke, saya katakan kepada teman-teman semuanya, semua pinjol itu berhak menurunkan DC, karena ada aturannya sama OJK yang mengatakan bahwasanya pinjol boleh menurunkan pihak ketiga atau memakai pihak ketiga, dalam kutip adalah DC pinjol. Mereka berhak, emang diperbolehkan sama OJK-nya menurunkan DC pinjolnya ketika TWP 90 atau TWP telat bayarnya 90 hari para nasabah, dan mereka tidak boleh lagi menagih secara verbal ataupun telepon, WhatsApp ataupun apapun itu. Oke, jadinya mereka boleh memakai pihak ketiga atau DC lapangan. Jadi teman-teman, tidak usah Anda tanyakan lagi, "Bang, pinjol ini ada DC nggak daerah ini? Bang, pinjol ini ada DC nggak daerah ini?" Oke, saya sendiri tidak tahu teman-teman. Mungkin orang-orang yang lain juga tidak tahu. Ini berdasarkan pengalaman saja. Kenapa saya katakan berdasarkan pengalaman? Ada orang yang di daerah A didatangkan DC Akulaku ataupun Kredipo ataupun Kredit Pintar. Ada juga orang di daerah A sana juga tidak didatangkan, walaupun hutangnya berbeda jumlahnya. Bahkan ada yang 1 juta tidak didatangkan sama DC pinjolnya, oke? Tetapi ada yang hutang 5 juta ataupun 10 juta tidak didatangkan sama DC pinjolnya ataupun DC Akulaku ataupun DC Kredipo, oke? Tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang bisa menjamin pinjol ini tidak menurunkan DC, pinjol ini menurunkan DC, tidak ada teman-teman. Jadi yang cari solusinya di sini bukan menanyakan pinjol ini datang atau tidak, pinjol ini datang atau tidak, pinjol ini ada DC-nya atau tidak. Yang kita cari solusinya mengenali cara-cara kalau seandainya memang terjadi datang, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Oke, itu yang harus kita gali setiap hari, berikan solusinya. Kalau mereka datang, apa yang harus kita lakukan? Misalkan kuatkan mental kita, santai saja menghadapinya, tidak usah panik, tidak usah terlalu was-was, dirinya terganggu, tidak usah. Oke, biasa saja. Kalau seandainya mereka datang ke rumah, harus bagaimana? Harus Anda dengan cara sopan-sopan saja menanyakan kepada DC pinjolnya. Habis itu tanyakan ID card mereka, tanyakan surat profesi mereka, tanyakan surat kuasa mereka dari pinjol mana. Habis itu benarkah, oke? KTP mereka benar nggak sama yang mereka katakan itu. Habis itu tanyakan, oke? Jumlah pinjaman Anda sama jumlah pinjaman yang ditagihkan itu sama atau tidak, sama denda sama bunganya. Kalau mereka ada semua, boleh kita menyuruh mereka masuk rumah. Tetapi kalau tidak ada satupun yang cocok, tidak usah Anda suruh masuk rumah, silakan mereka keluar rumah. Berarti bukan dari DC-nya atau dari pinjolnya, karena semuanya sudah diatur sama OJK. Memakai pihak ketiga juga harus ada surat pernyataan memang dari pinjolnya, harus ada surat kuasa dari pinjolnya. Tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh saja, oke? Pinjolnya tidak diperbolehkan sama OJK. Semuanya ada regulasi dan aturannya. Jadi teman-teman semuanya, mereka tidak mungkin menarikkan aset Anda, mereka juga tidak mungkin memenjarakan Anda, mereka tidak mungkin berbuat onar tempat Anda.
Anda. Kalau mereka sampai seperti itu, mereka bisa dilaporkan kepada pihak OJK, kepada pihak RT RW kalau mereka berani macam-macam, habis itu ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Jadi teman-teman tidak usah khawatirkan. Kalau memang tidak mampu, belum mampu, dalam kutip belum mampu untuk membayar pinjol, ya sudah, galbaikan saja. Memang galbay ini terjadi tidak sengaja, bukan disengaja. Memang tidak ada uang sama sekali untuk membayar. Apa boleh buat kalau memang tidak ada uang? Kalau seandainya ada uang, ya sudah, nanti kita cicilkan atau bayarkan. Bilang saja seperti itu sama si pinjolnya. Semuanya akan terselesaikan. Hati Anda akan dingin, psikologis Anda akan tidak terganggu. Oke, seperti itu maksud saya seperti itu. Oke, dan jangan pernah Anda janjikan tanggal, hari atau bulan atau apa kepada DC-nya bahwa Anda ada uang. Tidak usah Anda katakan atau janjikan seperti itu. Bilang saja kalau memang nanti ada uang, Pak atau Mas, saya akan bayarkan atau lunaskan atau cicilkan hutangnya. Seperti itu, selesai. Tidak usah Anda khawatirkan, cemaskan ini. Mau ratusan kali pun mereka datang setiap hari pun, bilang aja seperti itu kalau memang tidak ada uang. Oke, kalau ada uang boleh Anda pikirkan untuk membayarkannya. Silakan seperti itu. Oke, jadi Anda apa yang saya jelaskan ini semoga paham. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.